Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Nur, NPM 2022077785, nomor absen 46, lokal 3 reguler. Pada kali ini saya akan mempresentasikan makalah tentang super system. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Komputer adalah salah satu alat atau mesin yang dapat membantu kerja manusia. Komputer juga merupakan salah satu penemuan besar dan luar biasa bagi dunia ini. Komputer pertama kali ditemukan oleh seseorang yang bernama Charles Babbage, seorang matematikawan dari Inggris. Seiring dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun, komputer juga semakin menjadi lebih baik dan lebih canggih. Komputer di dalamnya terdapat program yang membuat komputer itu dapat aktif dan beroperasi sesuai dengan fungsi komputer tersebut. Contoh program-program yang ada di dalam komputer itu seperti perangkat keras atau yang lebih sering disebut dengan hardware. Dan ada yang namanya perangkat lunak atau yang sering disebut dengan software. Software atau perangkat lunak adalah program komputer yang menghubungkan antara pengguna komputer dari hardware. Software juga dapat dikatakan sebagai penerjemah keinginan dari si pengguna komputer untuk dapat diproses oleh hardware. Software yang sudah berkembang saat ini sudah sangatlah banyak, mempercepat pekerjaan manusia yang menggunakan komputer. Software ini juga banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar maupun kecil. Software yang ada di zaman sekarang ini telah mengalami perbaikan dan perkembangan yang sangat luar biasa, baik dari jenisnya, visualisasinya, dan lainnya. Ada juga rumusan masalah. Pertama, apa pengertian dari sistem software? Yang kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan software? Yang ketiga, apa jenis-jenis software? Yang keempat, apa pengertian operating system atau sistem operasi? Yang kelima, bagaimana perangkat lunak berbayar dan bebas? Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian dari sistem software, untuk mengetahui sejarah dari perkembangan software. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis-jenis software. Yang keempat, untuk mengetahui pengertian operating system atau sistem operasi. Yang kelima, untuk mengetahui perangkat lunak berbayar dan bebas. Bab 2, pembahasan. Pengertian sistem software. Pengertian perangkat lunak sistem atau sistem software adalah sebuah istilah generik pada sistem komputer sebagai pengontrol dan mengatur perangkat keras atau hardware. Pada lapisan pertama, di mana perangkat lunak atau software akan membantu untuk memanajemen, memproses dan mengelola perangkat keras agar berjalan secara optimal. Ketika perangkat keras dinyalakan, maka perangkat lunak sistem akan memproses sumber daya, manajemen, memproses dan menggenis struk data sebuah perangkat keras. Perangkat lunak sistem adalah bahasa Indonesia. Dasarnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu system software. Kamus Oxford memberi pengertian perangkat lunak sistem adalah system programs selectively, artinya program sistem secara kolektif. Dari penjelasan Kamus Oxford dapat disimpulkan bahwa sistem software adalah sebuah sistem pada program yang bersifat pengontrol kolektif atau secara umum, bersama dan keseluruhan. Bisa dikatakan sistem software adalah salah satu jenis software yang paling penting bagi sebuah perangkat keras, karena sistem software ini bekerja pada elemen lapisan pertama ketika sebuah perangkat dinyalakan. Dengan software ini, komputer baru dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi. Perangkat lunak ini adalah kumpulan beberapa perintah yang dijalankan oleh komputer. Dalam menjalankan fungsinya, perangkat lunak ini sebagai suatu catatan bagi komputer yang menyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip lainnya. Selain itu, definisi software dibagi menjadi 3, yaitu software sebagai sistem yang berperan mengendalikan jalannya perangkat komputer dan komponen software lain yang menunjang operasi komputer. Software dalam kategori ini dikenal sebagai sistem operasi, contohnya Windows, Linux, dan Macintosh. Yang kedua, software sebagai program aplikasi yang berperan memenuhi tugas atau perintah tertentu dari sistem. Software dalam kategori ini dikenal sebagai software aplikasi, contohnya Microsoft Office untuk kebutuhan perkantoran, Adobe Photoshop untuk aplikasi gambar dan desain, dan Mozilla Firefox untuk aplikasi penelusuran halaman web.
Yang ketiga, software sebagai perangkat yang menunjang pengembangan dan pembuatan software sebagai aplikasi. Software ini dikenal sebagai software programan, yaitu software bahasa programan seperti PHP dan HTML. Berdasarkan penjelasan pengertian sistem software di atas, dapat diketahui fungsi dari sistem software itu sebagai mengatur dan mengontrol sumber daya perangkat keras. Perangkat keras sendiri dapat berupa perangkat komputer, smartphone, mesin ATM, mesin cuci, mesin fotokopi, dan mesin robotika lainnya. Tidak menutup kemungkinan fungsi perangkat lunak sistem atau support system juga sebagai membantu sistem aplikasi seperti program, utilitas, atau utility programs. Perlu diketahui bahwa sistem software adalah lapisan utama pada sistem komputer. Dengan kata lain, perangkat lunak sistem atau sistem software adalah operating system. Sejarah dan perkembangan software. Setiap komputer pasti memiliki yang namanya perangkat lunak atau software. Perangkat lunak harus dibutuhkan pada sebuah komputer untuk melakukan sebuah instruksi untuk melakukan proses pengolahan data. Saat ini perangkat lunak sudah menjadi suatu proses produksi yang sangat kompleks. Dalam pembuatan perangkat lunak melibatkan banyak orang dalam proses pembuatannya. Bentuk sederhana dari perangkat lunak yaitu menggunakan aljabar boolean yang dipresentasikan sebagai binary digit atau bit, yaitu apabila angka 1 berarti benar atau angka 0 berarti salah. Karena cara tersebut sangat sulit, maka sekarang bit mulai dikelompokkan menjadi nibble atau 4 bit, bit atau 8 bit, watt atau 16 bit, double watt atau 32 bit. Perkembangan perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, diantaranya yaitu yang pertama, era pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Cara lain dalam mengakses komputer adalah menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer di saat itu masih dilakukan secara langsung, sebuah program untuk sebuah mesin untuk tujuan tertentu. Pada era ini, perangkat lunak merupakan satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Yang kedua, era stabil. Pada era stabil, penggunaan komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademisi saja, tetapi juga oleh kalangan industri atau perusahaan. Perusahaan perangkat lunak bermunculan dan sebuah perangkat lunak dapat menjalankan beberapa fungsi. Dari ini perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Baris-baris perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung atau real time. Pada era ini mulai dikenal sistem basis data yang memisahkan antara program atau pemroses dengan data atau yang diproses. Yang ketiga, era mikro. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era ini, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunaannya untuk keperluan tertentu atau automatisasi yang ada di dalam perangkat lunak mengarah ke suatu jenis kecerdasan buatan. Yang keempat, era modern. Kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pada era modern semakin meningkat. Selain permasalahan teknis, perangkat lunak sekarang mulai bisa mengenal suara, gambar, dan lain-lain. Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini membuat kehidupan kita semakin mudah. Salah satunya semakin pesatnya penelitian dan evolusi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang membantu dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, Windows. Sistem operasi Windows pertama kali diperkenalkan tahun 1985. Semulanya sistem operasi Windows ini diperkenalkan dengan nama Interface Manager. Pemakaian sistem operasi ini pada awalnya tidak terlalu menarik. Yang ketiga, Mac-OS. Mac-OS X adalah versi terbaru dari sistem operasi Mac-OS untuk komputer Macintosh. Sistem operasi ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 2001 dan populer di kalangan pengguna. Karakter X adalah nomor Romawi yang berarti 10, di mana versi ini adalah penerus dari sistem operasi yang digunakan sebelumnya, seperti Mac-OS 8 dan Mac-OS 9. Beberapa orang membacanya sebagai huruf X yang terdengar seperti X.
Salah satu alasan mengapa mereka menafsir sedemikian karena tradisi untuk memberikan nama sistem operasi yang berbasis Unix dengan akhiran X, misalnya AIX, IRIX, Linux, Minix, Ultrix, atau Sinix. MacOS X Server juga dirilis pada tahun 2001. Pada dasarnya, persis server ini mirip dengan persis standarnya, dengan perbedaan bahwa persis server mencakup piranti lunak untuk keperluan manajemen dan administrasi workgroup dalam komputer berskala besar. Contoh fitur tambahan yang tersedia untuk versi ini adalah piranti lunak atau menjalankan fungsi-fungsi seperti SMTP, SMB, LDAP, dan DNS. Yang keempat, iOS atau 2. Sistem operasi ini merupakan kelanjutan dari PC-DOS dan MS-DOS yang dibuat untuk keluarga komputer PS atau 2. Yang kelima, Unix. Unix adalah nama sistem operasi yang dapat diterapkan pada berbagai jenis mesin. Sistem operasi Unix ini diperkenalkan pertama kali oleh AT dan T Bell Laboratory untuk pemakaian komputer dalam bentuk jaringan khusus. Sistem operasi ini dulunya hanya dipergunakan untuk komputer-komputer besar, tetapi AT dan T Bell Laboratory menggunakan pada PC atau personal komputer. Sistem operasi ini ditulis dalam bahasa pemrograman C. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Setelah penulis analisis menulis dapat menyimpulkan bahwa software adalah kesimpulan data yang diatur dan disimpan komputer. Dengan software ini, komputer baru dapat menjalankan suatu perintah atau instruksi. Software juga adalah kumpulan beberapa perintah yang dijalankan oleh komputer. Dalam menjalankan fungsinya, software ini sebagai suatu catatan bagi komputer yang menyimpan dokumen-dokumen atau arsip-arsip lainnya. Perkembangan software dari masa ke masa selalu mengalami peningkatan. Pada awalnya, software bukanlah alat yang diciptakan untuk berbagai kegunaan seperti yang kita amati pada zaman sekarang. Dulu software diciptakan hanya sebagai alat untuk mempermudah dalam penghitungan, atau lebih mudahnya sebagai mesin hitung matematika. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, software ini terus berevolusi menjadi mesin serbaguna, khususnya pada bidang industri dan penelitian. Oleh karena itu, kata dasar software berasal dari kata software yang berarti menghitung. Dengan kata lain, komputer berarti alat penghitung. Di antaranya teknologi informasi yang hampir setiap tempat kita temukan software. Sekarang software sangat berkembang pesat. Hampir setiap tahun software selalu mengalami perkembangan. Orang bisa menggunakan komputer di mana saja, di rumah, di kafe, sekolah, dan di tempat lainnya. Sedangkan model dan desain dari software itu sendiri juga mengalami perkembangan. Saran untuk kemajuan teknologi komputer, maka diharapkan agar perkembangan komputer ke depan mampu mengubah pola pikir dan menjadikan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang kreatif dan inovatif, serta tumbuhnya kreativitas sehingga menghasilkan suatu karya yang berguna bagi manusia. Diharapkan dengan adanya teknologi komputer dan softwarenya dapat dimanfaat sesuai dengan kegunaan sebenarnya yang mampu mempertegas bangsa, bukannya untuk menghancurkan moral bangsa. Kemajuan komputer software di masa mendatang diharapkan dapat membantu semua jenis pekerjaan manusia sehingga mereka mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat, karena di masa depan teknologi akan semakin canggih dan semua pekerjaan dikerjakan dengan sistem komputerisasi. Sekian, terima kasih.